Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masjid Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki rice cooker Yongma mati total. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan di sini rice cooker atau Magicom-nya merek Yongma ya teman-teman. Problemnya ketika steker rice cooker Yongma di sini dicolokin, lampu pada layar indikator ataupun mode otomatis di sini tidak ada yang menyala. Nah, ini di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini steker colokan rice cooker Yongma-nya di sini saya akan colokin. Nah, ini ketika steker rice cooker Yongma-nya saya colokin, layar pada indikator mode otomatis rice cooker Yongma-nya di sini tidak menyala ya teman-teman. Padahal di sini ada listriknya, ada arus listrik yang mengalir. Namun ketika tombol otomatis pada layar rice cooker Yongma di sini tidak menyala sama sekali. Nah, oke teman-teman, di sini terlebih dahulu saya akan mencabut steker colokan Yongma-nya terlebih dahulu agar lebih aman. Dan di sini untuk langkah selanjutnya nanti pada bagian tutup pelindung bagian belakangnya di sini nanti saya akan buka ya teman-teman, yang mana di sini nanti kita pastikan untuk bagian jalur kelistrikan pada rice cooker Yongma di sini tidak ada jalur kabel yang putus maupun yang terbakar. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan spesifikasi nama barang penanak nasi serbaguna tipe SMC 8027, daya listrik 400 watt atau 100 watt, 400 watt ketika masak dan 100 watt ketika menghangatkan nasi ya teman-teman. Dan ini penggunaan listrik 220 volt atau 50 frekuensi, kapasitas 2, liter dan temperatur 180 derajat Celcius, negara pembuat Cina. Nah, ini merek Yongma-nya. Oke teman-teman, di sini ada baut pelindung tutup rice cooker Yongma bagian belakangnya. Di sini kita buka terlebih dahulu baut-bautnya. Nah, ini bautnya kita buka ya teman-teman. Di sini ada bautnya, satu persatu kita buka terlebih dahulu. Nah, ini bautnya sudah terbuka ya teman-teman. Di sini baut pada bagian tutup pelindung rice cooker Yongma yang di bawah ataupun di belakangnya sudah terbuka. Nah, di sini kita pukul saja ya teman-teman pada bagian bodinya ini. Kita keprok seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, perhatikan bagian tutup belakang bodi rice cooker Yongma-nya di sini sudah terlepas ataupun sudah terbuka. Dan ini jika teman-teman lihat, perhatikan, nah ini mode PCB komponen rice cooker Yongma-nya. Dan di sini terlebih dahulu pada bagian yang mana di sini ada penahan panas maupun fuse rice cooker Yongma-nya di sini. Yang terlebih dahulu nanti saya akan pastikan bahwa fuse rice cooker di sini masih hidup, masih terukur, masih nyambung. Apabila fuse rice cooker Yongma di sini saya ukur tidak terukur maupun tidak terbaca tegangannya, maka sudah dipastikan fuse pada rice cooker Yongma di sini sudah tidak berfungsi ataupun mati total, sehingga menyebabkan rice cooker Yongma ini mati total ya teman-teman. Di sini apabila teman-teman ingin mengukurnya, teman-teman bisa menggunakan alat apometer, multitester maupun dengan cara menggunakan test pen. Nah, nanti bagaimana cara untuk menggunakan test pennya di sini saya akan beritahu ya teman-teman. Di sini kita lepaskan terlebih dahulu fuse rice cooker Yongma-nya, pelindungnya di sini kita lepas ya teman-teman. Sini bautnya dilepas terlebih dahulu. Ini bautnya dilepas ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini terlebih dahulu yang saya akan lakukan, saya akan mengecek pada bagian fuse rice cooker Yongma ini. Di sini jika teman-teman menggunakan test pen, di sini teman-teman
bisa melakukannya mengetes dengan tes pen. Artinya apabila di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ada arus apinya, namun di sebelah kiri tidak ada arus listriknya, maka dipastikan fuse rice cooker di sini putus ataupun mati total ya teman, sehingga menyebabkan rice cooker Yongma ini mati total, tidak menyala, tidak panas. Namun apabila ketika saya tempelkan tes pen pada jalur sebelah kirinya, di sini ada arus listrik yang masuk, maka nanti bisa kemungkinan penyebab daripada rice cooker di Yongma di sini mati total pada bagian PCB maupun modul otomatis rice cooker Yongma-nya. Dan di sini cara untuk mengetahuinya teman-teman bisa menggunakan tes pen. Nah, ini steker colokannya saya akan cobakan terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah colokin ya teman-teman, colokan rice cooker Yongma-nya. Dan di sini teman-teman harus hati-hati ketika mencolokkan listriknya, karena arus listrik di sini bisa masuk ya teman-teman. Dan di sini untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba mencolokkan steker Yongma-nya terlebih dahulu. Nah, ini di sini ya teman-teman ada arus listrik yang masuk ke tes pen-nya. Artinya ketika saya tempelkan pada salah satu colokan stop kontak pada rice cooker Yongma-nya, di sini menyala ya teman. Dan ini bisa teman-teman lihat di sini saya tempelkan tes pen-nya. Nah, ini menyala ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan tes pen-nya di sini menyala. Dan saya akan pindahkan pada bagian sebelah kirinya, apakah di sini ada arus listrik yang menyala. Nah, ini ada arus listrik yang menyala ya teman-teman. Di sini untuk rice cooker Yongma mati total pada bagian fuse rice cooker Yongma-nya, di sini ada arus listrik yang menyala. Dan di sini artinya rice cooker, artinya fuse rice cooker Yongma-nya di sini masih bagus, masih aman. Namun ketika saklar pada otomatis di sini dihidupkan, dia tidak menyala lampu indikatornya ya teman. Oke teman-teman, di sini untuk bagian fuse rice cooker Yongma-nya masih bagus, masih berfungsi. Dan nanti di sini saya akan mengecek pada bagian jalur PCB modul rice cooker Yongma-nya. Di sini kita lepaskan terlebih dahulu ya teman. Saya akan bongkar. Nah, ini ya teman-teman, di sini modul PCB-nya sudah saya lepas dari songket, papan peluncur maupun papan tombol perintah ataupun papan programnya. Nah, ini di sini bisa teman-teman perhatikan pada bagian 2 elko ataupun kapasitor, bagian modul PCB-nya di sini ada yang melendung ya teman-teman. Nah, ini ada yang melendung. Di sini yang untuk temennya ini di sini masih bagus, masih mulus. Namun untuk bagian elko ataupun kapasitor di sini melendung. Dan di sini arus yang masuk ke modul PCB di sini masuk ya teman-teman, dia masuk ke bagian trafo yang menghubungkan ke elko untuk membagi arus listriknya. Namun ketika ditekan ataupun tidak mengoper pada layar modul otomatisnya. Oke teman-teman, apabila teman-teman menemui kasus serupa seperti ini, lebih mudah, lebih gampangnya teman-teman bisa mengganti satu blok modul PCB yang mana apabila rusak ataupun mati total, teman-teman bisa membelinya di online maupun di toko mesen. Dan apabila teman-teman ingin memperbaikinya, maka di sini teman-teman harus mencari bagian komponen yang rusak. Namun di sini teman-teman, sebelum nanti saya mengganti 2 elko yang melendung atau meledak ini, di sini saya akan mengecek pada bagian PCB modul rice cooker Yongma ini di bagian belakang ya teman. Apakah di bagian belakang ada jalur maupun komponen yang kebakar maupun gosong.
Di sini terlebih dahulu baut pada bagian modul PCB-nya saya akan buka ya teman. Di sini bautnya saya akan buka saja. Nah, ini sudah terbuka ya teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini sepertinya ada IC yang terbakar maupun gosong ya teman. Ini pada bagian pelindungnya pun di sini gosong, sepertinya angus. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan IC-nya di sini kebakar ya teman-teman, artinya gosong. Nah, oke teman-teman, apabila teman-teman ingin memperbaiki yang mana kerusakan pada modul otomatis rice cooker Youngma-nya, di sini ada IC yang kebakar maupun gosong, dan pada bagian elemen elko maupun kapasitor di sini meleduk. Nah, ini penyebabnya karena di sini saya perhatikan ada tetesan minyak goreng ya teman. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan di sini banyak tetesan minyak goreng. Nah, mungkin karena minyak goreng yang jatuh ke bagian PCB-nya ini, di sini dia menyebabkan konslet ya teman. Nah, ini di sini entah dari mana ya teman. Di sini pokoknya ada minyak goreng yang jatuh ke bagian modul PCB-nya sehingga menyebabkan modul PCB-nya ini konslet maupun kebakar. Oke teman, di sini untuk perbaikan rice cooker Youngma mati total, di sini yang saya lakukan nanti saya akan mencoba mengganti IC modul otomatisnya ini dan mengganti dua elko-nya. Namun apabila teman-teman ingin melakukannya ataupun teman-teman mengecek pada bagian yang lain, karena untuk kerusakan modul PCB pada rice cooker Youngma mati total itu berbeda-beda ya teman. Ada yang di bagian elko-nya ini maupun di bagian jalur yang lain. Apabila teman-teman masih bingung, teman-teman bisa mengganti modul PCB ini agar lebih cepat, lebih mudah. Namun apabila teman-teman ingin memperbaikinya, maka teman-teman bisa melakukan pergantian pada modul PCB yang rusak, kebakar maupun gosong. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.